Buat teman-teman, kalau dapat WhatsApp seperti ini sebaiknya jangan dibuka ya. Karena bisa berakibat saldo rekening Anda terkuras. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana modusnya? Dan bagaimana cara mengantisipasinya? Mari kita bahas lebih lanjut. Ada seorang ibu, mengaku saldo rekening temannya tiba-tiba terkuras habis. Awalnya korban mendapat pesan WhatsApp dari oknum yang mengaku dari kurir ekspedisi, bahwa ibu tersebut mendapat kiriman paket. Oh ya, di situ saya sebutkan oknum yang mengaku kurir itu bukan berarti kurir ya. Selanjutnya si oknum ini kita sebut saja Sontoloyo, biar enak penjelasan nantinya. Oke, jadi dalam chat tersebut, Sontoloyo melampirkan file yang bernama cek resi pengiriman JNT. Dalam kasus lain mungkin file yang dilampirkan bernama lihat isi paket. Selanjutnya korban mengeklik file yang dilampirkan tersebut. Dan, beberapa saat kemudian, saldo di rekening DM Banking terkuras begitu saja. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Semoga kita semua bisa mengantisipasinya ya. Kurang lebih begini modusnya. Si Sontoloyo ini mengirim file, yang seakan itu file foto-foto atau file cek resi. Padahal itu sebenarnya adalah file APK atau aplikasi. Maksudnya file APK adalah file untuk menjalankan atau menginstal aplikasi. Sama halnya aplikasi yang kita install di HP dari Play Store. Sehingga dengan mengeklik aplikasi tersebut maka otomatis kita akan menginstal aplikasi yang dikirim oleh Sontoloyo. Nah, pada saat penginstalan aplikasi ini biasanya akan muncul notif untuk meminta akses tertentu di HP kita. Contoh lain, saat kita akan mengirim foto di WhatsApp, pertama kali WhatsApp akan meminta izin untuk mengakses galeri kita. Atau saat mau mengirim voice note, WhatsApp akan meminta akses ke mikrofon di HP kita. Nah, dalam kasus tadi, saat korban menjalankan APK dari Sontoloyo, APK akan meminta izin akses seperti akses ke inbox pesan, akses banking, akses browser dan akses data lainnya yang diperlukan nantinya digunakan Sontoloyo ini mengakses iBanking korban. Bagi orang awam, saat menjalankan aplikasi dan muncul notifikasi, biasanya akan langsung pencet izinkan begitu saja. Dan akhirnya, bablas deh. Dengan akses yang diberikan, si Sontoloyo akan beraksi dengan leluasa melakukan apa saja pada iBanking korban. Nah selanjutnya, bagaimana cara kita mengantisipasi hal ini agar kita tidak jadi korban? Yang paling mudah adalah jangan klik file APK tersebut. Sedikit informasi bagi yang belum tahu. Secara kasat mata, kita bisa melihat suatu jenis file dari extension-nya. Extension adalah kode huruf setelah titik pada nama file. Dalam kasus tadi file bernama lihat isi paket.apk atau .apk. Jika orang awam mengira file tersebut pasti dikira itu foto, tapi padahal aplikasi. Jika suatu file jenisnya foto, biasanya ekstensinya .jpg, PNG, GIF dan lainnya. Kalau video biasanya ekstensinya .mp4, MWV, AVI dan lainnya. Jika sound atau suara itu biasanya .mp3, M4A dan lain sebagainya. Jika file extensionnya .apk itu jelas aplikasi. Jadi Anda harus berhati-hati, dan sebaiknya jangan asal membukanya. Lalu bagaimana jika kita sudah terlanjur klik file APK tersebut? Jika sudah terlanjut klik, biasanya suatu APK akan meminta izin akses ke suatu perangkat di HP kita jika memang APK tersebut memerlukan. Ini seperti kita bahas tadi tentang meminta izin akses ya, seperti aplikasi WhatsApp meminta akses galeri kita saat kita ingin mengirim foto. Kalau itu sih tidak masalah, karena tujuannya akses galeri buat mengirim foto. Tapi, kalau seperti kasus peretasan tadi sebaiknya Anda jangan mengizinkan dan langsung di-close aja. Apalagi jika kita tidak memahami akses yang kita berikan. Baik, begitu penjelasannya, semoga mudah dipahami. Jika ada pertanyaan tulis di komentar ya. Silahkan bagikan video ini ke teman atau saudara Anda, agar terhindar dari kasus seperti korban tadi. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampeyan bisa lihat info tergokil lainnya di channel Tergokil. Matur suwun.